Entah kenapa, aura rumah Ana terkesan seperti rumah yang sudah tidak dihuni bertahun-tahun. Menyeramkan. Padahal, baru beberapa bulan Ana masuk rumah sakit jiwa dan rumahnya tak ditempati. Bergegas, aku menuju pintu depan sambil bergidik. Tanpa menoleh lagi ke arah pintu kamar Ana. Tanpa menoleh lagi ke arah pintu kamar Ana, aku salut pada Nova yang berani membersihkan rumah Ana seorang diri. "Kamu kenapa, Mah? Tadi aku lihat selama di rumah Ana kayaknya gelisah gitu, terus bolak-balik memegang tengkuk," tanya Asti saat kami sudah beberapa meter meninggalkan rumah Ana. Aku merinding, bulu kuduku berdiri as. Terus waktu pulang lewat depan kamar Ana, kayak ada yang merhatiin aku. Entahlah, tapi rumah itu jadi serem banget menurutku, ucapnya. Aku pikir cuma aku saja yang merinding. "Ternyata kamu juga ya," kata Asti sembari terkekeh. "Iya As, rumah Ana jadi serem gitu. Padahal sebelumnya sangat sejuk ya. Aku sampai betah tinggal di sana berlama-lama." "Menurutmu, Tante Desi mau nggak ya bicara sama kamu, Nah?" Aku nggak tahu juga. Tadi Nova bilang Tante Desi orangnya keras mirip Ana. Kalau memang kayak gitu sih bakalan susah," jawabnya. Sepanjang perjalanan pulang, kami mengobrol tentang Ana. Kami benar-benar merasa kasihan padanya dan ingin membantu Ana agar bisa segera sembuh dan keluar dari rumah sakit jiwa, agar bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala, dan kalau memungkinkan, malah agar bisa kembali bekerja seperti sebelumnya. "As, kita cari makan dulu yuk. Perutku sudah lapar banget," kataku. "Mau nyari makan apa?" jawabnya. "Makan mie ayam bakso saja yuk, kayaknya seger." Kami lalu mencari warung bakso di sepanjang jalan yang kami lalui. "Assalamualaikum, Mah. Tante Desi ada di rumah Ana sekarang. Kamu jadi mau ketemu dia nggak? Nanti aku sampaikan," bunyi pesan Nova via WhatsApp. Setelah 10 hari, aku dan Asti mendatangi rumah Ana. Aku sedang mengobrol dengan Asti di kamar kosku. "As, Tante Desi sedang ada di rumah Ana. Nih, Nova WA," kataku pada Asti sambil memperlihatkan WhatsApp-nya. Asti lalu membacanya. "Kamu jadi mau nemenin Tante Desi, Mah?" tanya Asti setelah selesai membaca pesan Nova. "Kamu mau nemenin gak?" Aku balik bertanya. "Kapan?" tanyanya. "Besok Sabtu kamu dinas gak? Aku kan libur tiap Sabtu Minggu," ucapku. "Nanti coba aku lihat jadwal dulu," kata Asti. "Iya, aku libur," katanya kemudian. "Ya sudah, kita berangkat Sabtu pagi seperti waktu itu ya." Asti mengangguk. "Iya, Fah, aku ingin ketemu Tante Desi. Tolong bilang ke dia ya," ucapku. "Oke, nanti ku sampaikan kapan kamu mau kesini." "Besok Sabtu, aku pas libur hari itu. Tante Desi masih ada kan?" ucapku. "Masih kok. Tante Desi bilang mau agak lama di sini. Katanya mau ada yang dia urus. Gak tahu apa," ucapnya. "Baiklah, sampai ketemu besok ya. Makasih sebelumnya," balasku di pesan WhatsApp. "Memangnya apa yang mau kamu omongin ke Tante Desi, Mah?" tanya Asti. Setelah dilihatnya, aku tak lagi saling berkirim pesan WhatsApp dengan Nova. Aku mau kasih tahu ke Tante Desi apa yang sudah kami lakukan waktu di rumah Abah Adang. Aku juga mau kasih tahu apa sebetulnya yang terjadi pada Ana sampai dia nekat minta tolong ke Abah Adang, ucapku. "Memangnya apa yang sudah kalian lakukan di rumah Abah Adang?" tanya Asti. Dia menatapku dengan pandangan mata yang penasaran. Mau tahu aja sih," kataku menggodanya. Asti cemberut. "Nyebelin kamu itu, Mah," kata Asti. Aku tertawa terpingkal-pingkal melihat mukanya. "Besok saja pas ada Tante Desi aku ceritanya, biar nggak ngulang-ulang," kataku. Masih lama. Keburu aku mati penasaran tahu. Ayolah, Mah. Apa susahnya sih cerita sekarang?" kata Asti sembari memegang tanganku. Aku tersenyum. "Oke,
aku ceritakan sekarang deh, daripada kamu nanti mati penasaran, kataku sambil terkekeh. Aku lalu menceritakan apa yang kami lakukan saat pergi ke Banten. Dari mulai berangkat diantar oleh ojek yang dicarikan oleh Om Hasan, suami Tante Desi, sampai kami tiba di ujung jalan aspal. Lalu, 3 pesan dari tukang ojek yang mengantar kami agar kami tak melanggar salah satu dari pesan itu. Asti menatapku tak berkedip. Sepertinya dia sangat tertarik mendengarkan ceritaku. 3 pesan yang gak boleh dilanggar itu apa aja? Tanya Asti. Aku menarik nafas panjang. Kata bapak tukang ojek itu, selama dalam perjalanan kami gak boleh nengok ke belakang. Jawabku. Memangnya kenapa, Mah? Tanya Asti memotong ceritaku. Mana aku tahu. Sudah, kamu diam dulu sampai aku selesai cerita, baru kamu tanya, kataku. Asti manggut-manggut. Selama dalam perjalanan, kami gak boleh bertanya tentang apapun yang kami lihat. Padahal waktu dalam perjalanan itu, banyak banget yang ingin aku tanyakan ke bapak ojek yang memboncengku. Tapi karena ingat pesan yang gak boleh dilanggar, aku hanya diam penasaran. Dan yang ketiga, selama dalam perjalanan gak boleh meludah sembarangan. Aku menarik nafas panjang setelah selesai bercerita. Waktu dalam perjalanan, banyak hal yang aneh yang aku lihat. Tapi aku gak berani tanya, kataku. Hal aneh apa? Yang gimana maksudnya? Tanya Asti. Coba deh kamu pikir. Sepanjang jalan menuju ke rumah Abah Adang, jalan yang kami lalui berupa jalanan aspal. Padahal di kiri kanan jalan itu berupa jurang yang curam. Dan jalan itu cukup untuk lewat sepeda motor. Gimana caranya orang bikin jalan itu? Kalau alat berat saja gak mungkin bisa lewat, ucapku. Asti mangut-mangut. Aku lalu menceritakan saat pertama masuk ke rumah Abah Adang. Semua ruangan dindingnya ada lukisan ular besar. Bahkan di dalam kamar sekalipun, ada banyak kamar yang terkunci. Padahal yang kulihat hanya ada 3 orang penghuni rumah itu. Abah Adang, Pak Angkus, dan seseorang perempuan tua yang menyajikan hidangan. Asti, kulihat bergidik mendengarkan ceritaku. Demit kali ya. Serem amat sih, kata Asti. Gak tahu juga aku, As. Heran saja, kok ya anak gak takut datang ke tempat seperti itu, ucapku. Terus, apa yang kalian lakukan di rumah itu begitu sampai? Tanya Asti. Aku lalu bercerita dari awal datang sampai kami dibawa masuk ke ruang kerja Abah Adang. Ana diberi sesuatu yang disebut dengan apel jin, dan sampai aku pingsan. Aku gak tahu apa yang terjadi waktu aku pingsan. Tahu-tahu pas aku bangun sudah di dalam kamar, kataku. Tiba-tiba Asti terkekeh. Tentu saja aku merasa heran, karena menurutku tak ada hal yang lucu yang harus ditertawakan. Kamu kenapa ketawa, As? Tanyaku heran. Aku juga pasti bakalan pingsan kayak kamu kalau ada di sana, katanya masih sambil terkekeh. Kami tertawa bersama. Hingga pukul 11 malam, kami bercerita tentang Ana. Asti lalu kembali ke kamar kosnya dan aku beranjak tidur. Hari Minggu, pukul 8 pagi, aku dan Asti sudah berangkat menuju ke rumah Ana. Sebelumnya, aku sudah memberitahu Nova jika akan datang pagi ini. Sesampainya di rumah Ana, kami disambut oleh Tante Desi dan Nova. Hai, Rahmah, apa kabar? Sambut Tante Desi sembari memelukku. Begitu aku dan Asti masuk ke rumah Ana. Alhamdulillah sehat, Tante, jawabku sambil membalas pelukannya dan mencium tangan kanannya. Ini Asti, Tante, teman satu kosku. Dia kerja di rumah sakit jiwa tempat Ana dirawat, kataku memperkenalkan Asti. Tante Desi dan Asti lalu saling bersalaman dan menyebutkan nama masing-masing. Setelah itu, kami berempat duduk di ruang tamu, lalu saling berbahasa basi menanyakan kabar. Nova bilang kamu ingin ketemu Tante. Apa ada yang akan kamu bicarakan dengan Tante, Mah? Tanya Tante Desi. Begitu kami sudah selesai berbahasa basi, aku menarik napas panjang. Iya, Tante. Aku ingin membicarakan soal Ana, jawabku hati-hati. Khawatir jika kata-kataku akan menyinggung perasaan Tante Desi. Apa yang ingin kamu bicarakan soal Ana, Mah? Tanyanya. Maaf, Tante,
Aku bukannya mau lancang mencampuri urusan keluarga tante. Aku cuma kasihan lihat Ana. Aku ingin Ana bisa segera sembuh dan keluar dari rumah sakit, ucapku. Iya, gak apa-apa mah. Tante juga merasa sangat kasihan sama Ana. Dia itu kan keponakan tante juga, jawabnya. Kalau boleh saya tahu, apa sebenarnya yang sudah terjadi dengan Ana sebelum dia masuk ke rumah sakit jiwa, tante? Tanyaku. Tante Desi menghela napas dalam-dalam. Wajahnya berubah sedih. Tante sih gak tahu pasti mah. Kan tante gak tinggal di sini. Tante hanya dapat cerita dari Nova tentang Ana. Karena dia yang nemani Ana tinggal di rumah ini sebelum akhirnya Ana masuk rumah sakit jiwa. Apa Nova boleh cerita kepada kami, tante? Tanyaku. Tante Desi mengangguk. Iya, boleh. Meskipun pada awalnya tante yang melarang dia agar tak bercerita pada siapapun tentang Ana. Meskipun pada awalnya tante yang melarang dia agar tak bercerita pada siapapun tentang Ana. Karena terus terang saja, tante merasa malu dengan apa yang sudah Ana lakukan, ucapnya. Fah, coba kamu ceritakan apa yang kamu ketahui tentang Ana selama kamu tinggal di sini, biar kita semua mendengar apa yang sebetulnya terjadi, kata Tante Desi. Nova lalu bercerita apa yang telah terjadi dengan Ana. Selama dia menemani Ana di rumah ini, Nova bilang setiap hari pukul 12 tengah malam, Ana selalu membakar kemenyan dan dupa di kamarnya. Tak lama setelah itu, terdengar suara tangisan dari kamar Ana. Awalnya, Nova hanya bertanya-tanya saja dalam hati, apa sebetulnya yang sudah Ana lakukan di kamarnya? Lalu mengapa Ana menangis? Kenapa dia? Apa yang sudah terjadi dengan Ana 3 malam berturut-turut? Nova mendengar suara Ana menangis di kamarnya. Namun, saat dia menanyakan apa yang sebetulnya terjadi, mengapa Ana menangis, pada keesokan harinya, Ana hanya terdiam, tak pernah menjawab pertanyaan Nova. Tentu saja hal itu membuat Nova menjadi curiga dan merasa penasaran. Setiap pagi, saat keluar dari kamar, Ana terlihat kusut dan rambutnya berantakan. Wajahnya layu dan badannya terlihat lemah. Maka pada hari ke-6, Nova menginap di rumah Ana. Dia sengaja mengambil kunci kamar Ana dan menyembunyikannya, sehingga Ana tak bisa mengunci kamarnya dan Nova bisa masuk ke kamar Ana. Benar saja, saat terdengar suara Ana menangis pada tengah malam, perlahan Nova membuka pintu kamar Ana. Betapa terkejutnya dia saat melihat apa yang tengah terjadi dengan Ana. Nova melihat Ana sedang digauli oleh seekor ular yang sangat besar, berwarna hitam. Di kamar Ana, terlihat bekas dupa dan kemenyan yang baru saja dibakar. Baunya sangat menyengat di hidung. Namun, Nova tak bisa berbuat apa-apa. Dia sangat ketakutan. Buru-buru, ditutupnya kembali pintu kamar Ana, dan dia bergegas masuk ke kamarnya. Dengan napas yang tersengal-sengal karena saking terkejut dan takut dengan apa yang baru saja dilihatnya, Nova segera beranjak tidur, menutupi seluruh badannya dengan selimut. Seperti itu ceritanya. Itu kejadian seminggu sebelum Ana masuk rumah sakit jiwa, kata Nova mengakhiri ceritanya. Astagfirullahaladzim. Aku dan Asti mengucap istighfar bersamaan. Seperti hal yang tak masuk akal. Pasti sangat mengerikan. Jangankan wujud ular aslinya, hanya sekedar lukisan. Saat di rumah Abah pun aku sangat ketakutan. Terus setelah malam itu, kamu ngomong gak sama Ana kalau kamu lihat apa yang terjadi semalam? Tanyaku. Iya, aku cerita ke Ana soal itu. Ana kaget tentu saja. Tadinya dia berusaha mengelak. Dia bilang mungkin aku salah lihat. Tapi setelah aku cerita dengan sangat rinci apa yang terjadi di kamarnya, baru Ana mengakui semuanya, jawabnya. Terus Ana bilang apa? Tanyaku lagi. Ana bercerita kalau dia sudah pergi ke Banten untuk minta tolong seorang dukun agar pacarnya mau nikahin dia karena dia sudah hamil. Sejak malam pulang dari Banten, Ana selalu digauli oleh ular besar, jawabnya. Ya Allah, betapa mengerikannya jika bersekutu dengan iblis.
kita harus mau menuruti semua yang sudah menjadi persyaratan agar permintaan kita terkabul. Padahal yang bisa mengabulkan semua permohonan hanya Allah, bukan yang lainnya. Aku lalu menceritakan apa yang sudah kami lakukan saat berada di rumah Abah Adang. Aku juga menceritakan semua keadaan rumah Abah Adang, tentang rumahnya yang mewah tapi berada di tengah hutan, tentang banyaknya kamar yang ada di rumah itu padahal hanya 3 orang penghuninya, juga tentang lukisan ular di setiap ruangan. Sangat menyeramkan. Aku juga menceritakan saat Ana pergi beberapa jam lamanya pada keesokan harinya. Dan ketika kutanyakan dia pergi kemana, Ana bilang dia dibawa Abah Adang ke sebuah gua untuk menemui seekor ular besar. Aku menceritakan apa yang kudengar dari mulut Ana saat kami sedang berada dalam kapal waktu dalam perjalanan pulang. Di dalam gua, Ana disuruh melempar sebutir telur ke mulut ular itu. Jika bisa pas masuk ke mulutnya, itu tandanya keinginan Ana akan terkabul dan Ana bisa melakukannya. Tante Desi dan Nova, kulihat terkejut dengan apa yang baru saja aku ceritakan. Wajar saja, pastilah mereka merasa aneh, sama seperti aku. Kenapa Ana gak cerita ke tante kalau dia hamil? Coba kalau dia mau cerita, pasti akan tante carikan jalan keluarnya, kata Tante Desi, seolah menyesali semua yang telah terjadi pada Ana. Aku sudah pernah bilang ke Ana agar cerita saja soal ini ke tante. Tapi kata Ana dia takut. Gak enak kalau harus melibatkan orang lain ke dalam masalahnya, kataku. Padahal kan tante bukan orang lain. Sejak kedua orang tua Ana meninggal, ya tante inilah yang jadi penggantinya, kata Tante Desi dengan suara parau. Pasti dia sedang menahan tangis. Sebentar Nova beranjak dari duduk dan pergi ke dapur. Tak lama dia sudah kembali dengan membawa nampan berisi 4 gelas air bening. Dia lalu memberikannya sebuah kepada Tante Desi. Diminum, Mah, As, kata Nova kepadaku dan Asti. Kami lalu mengambil dan meminumnya. Jadi sekarang apa yang harus kita lakukan, Tante? Tanya Nova. Entahlah, Tante belum bisa berpikir. Mungkin kamu ada ide? Tanya Tante Desi padaku. Aku dan Asti saling berpandangan. Lalu aku memberi kode padanya agar dia saja yang mengutarakannya. Maaf, sebelumnya Tante. Menurut kami, apa nggak sebaiknya kita coba memanggil Ustadz agar meruqyah Ana? Semoga saja setelah diruqyah, Ana akan berlangsung sehat dan sembuh seperti sedia kala, kata Asti. Tante nggak tahu di mana tempat Ustadz yang bisa meruqyah, jawabnya. Kalau memang Tante mau, nanti aku bisa memberitahu Pak Ustadz agar beliau bersedia meruqyah Ana di rumah sakit. Kebetulan di kampung aku ada, Tante, kata Asti. Tante Desi memandang Nova. Gimana menurut kamu, Fah? Tanya Tante Desi kepada Nova. Aku sih terserah Tante, jawabnya. Setelah terdiam beberapa saat, akhirnya Tante Desi menyetujui usulan kami untuk meruqyah Ana di rumah sakit. Jadi kapan bisa dilakukan ruqyahnya? Tanya Tante Desi. Aku tanyakan dulu sama Pak Ustadznya ya, kapan beliau bisa datang ke rumah sakit, karena beliau juga sibuk, jawabku. Kami lalu membicarakan tentang rencana untuk melakukan ruqyah pada Ana. Setelah tak ada lagi yang perlu dibicarakan, aku dan Asti pamit pulang. Aku berjanji akan segera menghubungi Nova jika sudah ada kabar dari Pak Ustadz kapan tepatnya akan melakukan ruqyah pada Ana. Sampai di tempat kos, kami langsung masuk ke kamar kos masing-masing. Aku segera berganti pakaian dan mengambil air wudhu, lalu mengerjakan sholat. Karena waktu zuhur sudah terlewat beberapa menit, aku merebahkan badan di kasur setelah selesai sholat. Mataku menatap langit-langit kamar. Teringat kembali cerita Nova tadi tentang Ana. Kasihan sekali Ana harus mengalami hal mengerikan setelah pulang dari rumah Abah. Bukannya solusi yang dia dapat malah membuat dia masuk ke rumah sakit jiwa. Semoga saja Asti segera bisa menghubungi Ustadz yang bisa meruqyah Ana di rumah sakit. Kasian jika harus terlalu lama tinggal di sana.
"Mah, Ramah." Terdengar orang mengetuk pintu sambil memanggil namaku. Aku beranjak dari dipan menuju pintu. Pintu kubuka. Nampak Bu Marni, ibu kos, di depan pintu. "Ada apa, Bu?" tanyaku. "Ini, Ibu mau ngantar ini. Tadi ini Ibu bikin banyak," kata Bu Marni, seraya menyodorkan sepiring kue bulu kukus. Bu Marni memang rajin membuat kue. Kami yang kos di rumahnya sering diberi hasil karyanya. Aku menerima piring berisi kue bulu kukus dari Bu Marni. "Makasih ya, Bu. Masuk dulu, Bu," ajakku. Lalu mempersilahkan Bu Marni masuk. "Ibu lihat, akhir-akhir ini kamu sama Asti sering pergi berdua kalau hari Minggu," kata Bu Marni setelah kami duduk di lantai. "Iya, Bu. Kami ke rumah teman. Ada masalah yang sedang kami urus." Masalah apa?" tanya Bu Marni. Aku lalu menceritakan tentang keadaan Ana. Tapi hanya sebatas dia yang dirawat di rumah sakit. Hal yang lain yang aku ketahui dan dengar dari cerita Nova tentu saja tak kuceritakan. Bu Marni manggut-manggut mendengar ceritaku. "Kasihan juga temanmu itu, Mah," ucap Bu Marni. "Iya, Bu. Makanya kami sedang berusaha untuk menghubungi Ustadz yang mau meruqyah Ana di rumah sakit. Asti bilang tetangganya ada yang bisa meruqyah," jawabku. "Jauh amat di kampung Asti. Di sini juga ada Ustadz yang bisa meruqyah. Teman Ibu pernah meruqyah di sana. Ibu yang ngantar waktu itu," kata Bu Marni. Beneran, Bu? Kalau begitu kebetulan deh. Jadi nggak usah nunggu lama-lama," ucapku. Aku lalu menelepon Asti agar datang ke kamar. Bu Marni lalu memberitahu alamat Ustadz tersebut. Sore harinya, aku dan Asti berangkat ke rumah Ustadz itu. Beruntung Pak Ustadz ada di rumah. Kami lalu mengutarakan maksud kedatangan kami dan menceritakan tentang Ana. Aku kemudian menelpon Tante Desi dan dia yang berbicara langsung dengan Pak Ustadz. Disepakati besok pagi pada jam besuk Pak Ustadz akan meruqyah Ana di rumah sakit. Setelah itu, kami pamit pulang. Pada keesokan harinya, Pak Ustadz, Tante Desi, dan Nova datang ke rumah sakit jiwa. Asti yang mengabari. Aku tentu saja tidak dapat datang karena harus bekerja. Melalui video yang Nova kirimkan, aku bisa menyaksikan seperti apa proses ruqyah itu berlangsung. Nampak dalam video, Ana menjerit histeris dengan mengatakan ular berulang kali dengan mimik wajah ketakutan. Terlihat Tante Desi beberapa kali menyeka air matanya sambil berusaha memeluk Ana yang tengah histeris. Nova mengatakan proses ruqyah itu memerlukan waktu sekitar 1 jam. Kata Pak Ustadz tidak cukup hanya sekali. Beliau berjanji setiap hari akan datang pada jam besuk untuk melakukan ruqyah pada Ana. Setelah selama 10 hari Ana diruqyah, keadaannya berlangsung membaik. Kesehatannya berlangsung pulih. Aku hanya bisa melihat proses ruqyah itu setiap hari Sabtu dan Minggu. Saat libur kerja, Ana mulai mengenali siapa saja yang datang menjenguknya. Aku memang mengabarkan tentang keadaan Ana kepada teman-teman setelah Ana menjalani ruqyah. Mereka mendoakan agar Ana bisa segera sembuh dan kembali bekerja seperti semula. Selama 2 minggu, Pak Ustadz datang ke rumah sakit jiwa setiap hari untuk melakukan ruqyah pada Ana. Dan tepat 2 minggu itu, Ana dinyatakan sembuh oleh pihak rumah sakit jiwa. Dia diperbolehkan pulang. Tante Desi juga meminta tolong kepada Pak Ustadz agar beliau bersedia ikut ke rumah Ana untuk melihat keadaan rumah itu. Karena selama Ana masuk rumah sakit jiwa, rumah itu kosong. Pak Ustadz lalu meminta Ana untuk membuang semua benda yang telah dia tanam di rumahnya, pemberian dari Abah Adang. Aku ikut membantu membersihkan kamar Ana yang tak ditempati selama Ana di rumah sakit jiwa, membuang semua kemenyan dan dupa yang disimpan oleh Ana. Pak Ustadz berpesan agar jangan sekali lagi mendatangi dukun untuk minta pertolongan. Mintalah pertolongan hanya kepada Allah, karena hanya Allah yang bisa membantu kita keluar dari segala macam kesulitan. Pak Ustadz juga meminta Ana agar melakukan taubatan nasuha karena telah melakukan syirik, yang mana hal itu adalah merupakan sebuah dosa besar yang tak terampuni jika tidak segera bertobat.
Mbak Ana, jangan sampai mengulangi lagi hal itu ya. Jadikan semua yang sudah terjadi menjadi pelajaran hidup. Beruntung Allah masih memberikan kesembuhan pada Mbak Ana. Nasihat Pak Ustadz sebelum beliau pamit pulang. Ana menangis sesegukan sembari mengucap istighfar berkali-kali. Tante Desi memeluknya dengan erat. Insya Allah saya nggak akan melakukannya lagi Pak Ustadz. Terima kasih banyak sudah membantu saya, sehingga saya bisa kembali sembuh dan keluar dari rumah sakit, kata Ana di sela-sela isak tangisnya. 2 jam lamanya Pak Ustadz berada di rumah Ana. Setelah itu beliau pamit pulang. Aku dan Asti menyusul kemudian. 1 bulan kemudian Ana sudah kembali bekerja. Kami menyambutnya dengan sukacita. Ana hadir di tengah-tengah kami. Di antara kami tak ada yang membicarakan tentang kehamilannya. Biarlah itu menjadi masalah pribadi Ana yang tak perlu kami ikut campur mengurusinya. Tante Desi meminta Nova untuk tinggal bersama Ana agar saat Ana akan melahirkan ada orang yang bisa menolongnya. Nah, seperti itulah kisahnya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga di kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.